Ya, contoh 1. Di sini ada model tali ada 2 gini ya. Nah, sini ada 3 sebenarnya ya. Cuma nanti yang tali sini nggak dihitung. Yang tanya adalah T1. Ini ada sudut 60 derajat, ini 30 derajat, ini W-nya 400. Berapa tegangan tali T1 di sini? Di sini ada 2 cara. Cara panjang, ada cara lebih singkat. Cuma biar lebih ngerti, kita pakai cara yang panjang dulu gitu ya. Nanti kalau udah ngerti, kamu pakai cara singkat juga boleh. Caranya gimana? Pertama, kita harus bikin dia vektor satuannya. Jadi T1 ke sini kita ubah ke sini menjadi T1Y, dan di sini ada T1X. Nah, ini juga sebenarnya ada T2, kita anggap gitu ya. Berarti di sini ada T2Y, di sini adalah T2X. Nanti kita bisa dapat dua-duanya, cuma memang kalau bicara satu ya satu aja juga boleh. Nah, di sini kita pakai sigma F X sama dengan 0, nanti ada lagi sigma Fy sama dengan 0. Nah, tapi sebelum itu kita jabarkan dulu ya. Jadi nanti pakai 2 ya, sama sigma Fy sama dengan 0. Ini kita jabarkan dulu. T1X itu kita lihat ini 60 derajat di sini. Ini karena dalam berseberangan nih bisa 60 derajat juga berarti ya. Nah, ini T1X di samping 60 derajat. Kalau di samping itu sin apa cos? Cos ya. Jadi T1X adalah T1 cos 60. Begitu juga dengan T2X. Jadi dia samping sudut 30, jadi T2 cos 30. Selanjutnya, kalau T1Y sama dengan T1, berarti sinnya ya. Sin 60. T2Y berarti T2 sin 30. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita masukin dulu ya, yang sigma fx dulu. Jadi, sigma fx sama dengan 0. Sigma fx itu yang ke kanan dan yang ke kiri, karena sumbu x kan yang kanan ke kiri ya. Nah, yang misalnya kita bikin ke kanan yang positif boleh, atau ke kiri yang positif boleh. Karena kalau sama dengan 0 boleh ya. Yang mana yang positif itu boleh. Misalnya kita bikin T1X yang positif boleh nggak Pak? Boleh. T1X yang sebelah kiri positif, berarti T2X-nya negatif sama dengan 0. Nah, ini pindah. Jadi T1X sama dengan T2X. Nah, kalau sudah, kita jabarkan T1X itu adalah T1 cos 60, di sini T2 cos 30 derajat. Kita lanjut lagi. Jadi T1 cos 60 itu setengah sama dengan T2 cos 30 setengah akar 3. Nah, ini kita coret setengahnya karena ada di dua-duanya mengandung setengah. Nah, seperti ini. Nah, cuma nanti kan kita mau nyari T1, jadi jangan bikin T1 sama dengan ya, tapi T2. Jadi ini adalah T1 per akar 3. Seperti ini. Selanjutnya sigma Fy sama dengan 0. Di sigma Fy sama dengan 0 ada 3 gaya. T1Y, T2Y, di sini ada W. Nah, W ini arahnya ke bawah ya. Jadi misalnya yang ke atas kita bikin positif, T1Y plus T2Y. Nah, W-nya ke bawah, min W sama dengan 0. Kita jabarkan T1Y, T1 sin 60, T2-nya, T2Y-nya T2 sin 30. Nah, ini kita pindahkan sebelah kanan sama dengan W. Nah, T1-nya sin 60 setengah akar 3 plus T2-nya di sini kita ubah tadi gimana T2 ya,
T1 per akar 3. Seperti ini. Selanjutnya, sin 30 setengah. Sama dengan W-nya adalah 400. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bikin jadi karena ini nanti harus dijabarkan ya. Ini harus digabung nanti nih. Gimana cara gabungnya? Berarti T1 sini setengah akar 3 plus ini akar 3-nya kita kali sekawan ya. Kalau sekawan itu berarti sama ya. Seperti ini. Nah, ini kita jadiin akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kali 2 6. Ini akar 3 kali 1 akar 3. Nah, ini T1 sama dengan 400. Nah, ini bisa kita gabung atau belum? Belum. Nah, ini kita harus samain dulu ya. Kita ganti aja. Jadi kalau setengah itu sama aja 3 per 6. Nah, di sini kalau kita bikin berarti 1 per 6 akar 3. Nah, jadi ini kita jumlahkan jadi 4 per 6 akar 3 T1 sama dengan 400. Kalau kita sederhanakan boleh, ini 2, ini 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya pindah. Jadi T1 sama dengan 400 dikali 3 dibagi 2 akar 3. Nah, ini dikali akar 3, di bawahnya juga dikali akar 3. Jadi ini 400 kali 3 akar 3 dibagi 2 kali 3, ini coret. 400 bagi 2 berapa? 200 akar 3. Panjang ya? Memang agak panjang. Tapi di sini kalau ngerti yang seperti ini lebih enak kalau ketemu soal yang dibikin rumit gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana Pak cara gampangnya? Cara gampangnya seperti ini ya. Jadi kalau ada 3 buah gaya ya, ini ke sana 1 2 3, ini misalnya F1, ini F2, ini F3, maka nanti alfa satunya di sini. Jadi kalau arah yang sana alfa satunya di bawah sini. Nah, ini kayaknya ke sana, ini alfa 2-nya di sini, F3-nya ke bawah, nah alfa 3-nya di atas. Jadi sudut dianya gitu ya, sudut gayanya ada di arah belakangnya dia gitu ya. Nanti kita bikin jadi F1 per sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3. Nah, kalau dengan seperti ini jadi lebih mudah. Gimana Pak? Kan kalau di sini T1 ya. Jadi kalau kita bikin ulang di sini T1. Di sini 30 derajat, di sini 90 derajat. Jadi ini kalau kita gabung jadi 120 derajat. Ini kita bikin T1 per sin 120 derajat sama dengan, nah yang diketahui kan W. Nah, per W per, nah ini sudutnya berapa nih di belakangnya? Karena kita tahu di sini adalah 60 derajat. 60 30 berapa? 90 ya. Sedangkan kalau lurus kan 180. Artinya sini sudut 90 derajat. Berarti ini per sin 90. Nah, ini T1 per sin 120 itu bisa kita ubah jadi sin 60. Selama masih di kuadran 2, jadi kita ambil sisa dari 180. Berapa? 60. Per W. W-nya kita masukin angka 400 per 1. Berapa 400 bagi 1? 400 ya. Nah, berarti T1 per setengah akar 3 sama dengan 400. Jadi T1-nya sama dengan setengah akar 3 kali 400. Berapa tuh? 200 akar 3. Gimana? Lebih mudah atau lebih sulit?
Oh, jauh lebih mudah ya nampaknya ya. Cuma di sini kamu harus bisa lihat ya, alfa 1 yang mana, kalau F1-nya di mana, seperti itu. Kalau enggak nanti bingung. Ya, seperti itu dulu. Nanti kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 2 ya. Kalau sebelumnya di contoh yang pertama, kita hanya butuh sigma F sama dengan 0, kita udah dapat hasilnya gitu ya. Dengan sigma Fx sama dengan 0, sama sigma Fy sama dengan 0, kita dapat tegangan tali T1. Nah, bahkan dengan rumus yang lebih mudah lagi, kita dapatkan T1 melalui persamaan 3 buah gaya ya, yang menggunakan sin itu ya, perbandingan. Nah, sekarang di sini ada sebuah batang. Batangnya ini punya massa 50 Newton nih. Berat batang 50 Newton. Kalau batang homogen pasti di tengah. Kalau di tengah, pokoknya kalau ada kata-kata homogen pasti di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kalau di AB berarti setengahnya AB. Selanjutnya, jadi batangnya ini diberi beban di ujung 100 Newton. Nah, tapi pas di sini di titik C ditahan sama tali nih, supaya si batangnya tidak jatuh atau tidak turun atau berotasi ke bawah gitu ya. Nah, di sini dengan AC itu 2/3 L. Jadi AB-nya ini panjang dari batang L, AC-nya 2/3 L. Nah, dengan seperti ini kita bisa ngerjainnya cukup dengan satu cara, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Jadi kalau yang sebelum sigma F sama dengan 0, sekarang sigma torsi sama dengan 0. Nah, di sini kita harus menganggap porosnya dulu. Kita harus tahu dulu porosnya di mana. Nah, kalau kita kemungkinan besar kan ya, kalau misalnya di sini putus, nanti dia bakalan muter ke sini nih, gitu ya. Jadi porosnya di mana? Ya, di sini porosnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan porosnya, maka kita bisa cari nanti masing-masing jarak R-nya ya. Nah, di sini kita anggap misalnya W batang, kita singkat jadi WBT gitu ya. Yang ini WBB gitu ya. Nanti sini T. Jadi ini tegangan talinya sebenarnya ada 2 ya. Cuma yang kita anggap, yang kita pakai, yang bekerja pada batang. Jadi ke sana arahnya. Nah, ini adalah W batang, ini W beban. Nah, dari sini ini adalah R beban, berarti apa? Setengah L. Nah, kalau maaf, ini R batang ya. Kalau W beban dari sini ke sini panjangnya L ya, sama kayak AB ya. Jadi ini adalah R beban. Nah, pas di sini dari sini ke sini adalah R dari tegangan tali. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sigma torsi sama dengan 0. Jadi dengan cukup seperti ini kita bisa ketemu. Oke, jadi torsinya ada apa aja? Yang pertama, misalnya kita dari batang dulu. Karena torsi itu hasil kali F dengan R-nya, gayanya dengan lengan gaya, maka kita jabarkan saja. Torsi pertama, torsi batang. Nah, di sini kita harus tahu dulu arahnya, arah jarumnya mau berlawanan gitu ya. Kalau batang, porosnya di sini, dia dorong ke bawah, searah jarum jam, berarti dia positif. Nah, di sini positif. Beban juga ke sini positif. Nah, ini tegangan tali ke sebelah sana negatif. Jadi ini positif lagi. Torsi batang, torsi beban maksudnya, nanti negatif. Torsi tegangan tali sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan. Jadi W batang dikali R batang
Pak nggak pakai sin, nggak pakai cos. Kalau misalnya sudutnya 90 derajat nggak perlu pakai sin. Tapi kalau nanti sudutnya nggak 90 derajat, itu pakai sin. Contohnya misalnya gini. Nah ini ada batangnya miring begini. Nah ini kan W-nya nih. Nah ini sudutnya nih. Nah ini sudut theta ini ya. Nanti tadi sin theta gitu ya. Seperti itu. Nah ini plus lagi W beban dikali R beban. Nah ini kita pindahin aja ke kanan, tegangan tali dikali R tegangan tali. W batangnya berapa? 50 kali setengah L tambah W bebannya 100 dikali L sama dengan T-nya belum tahu karena dicari juga. R tegangan talinya berapa? Di sini 2/3 L. Karena semuanya mengandung L, kita boleh coret ya semuanya. Coret. Nah ini setengah kali 50, 25. 25 tambah 100, 125. Nah ini 2/3-nya pindah ke sini. Dikali, nah dibalik jadinya 3/2. Nah kalau dikali 3/2 jadi berapa tegangan talinya? Ini 125 kali 3 itu adalah 375 dibagi 2. Kalau kita bagi 3 bagi 2, 1 sisa 17 bagi 2, 8, 16 sisa 1, 15, 7 ya. 7, 14 sisa 1 bagi 2,5 Newton. Jadi jawabannya 187,5 Newton.